Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Musairi ya. Iya, pagi ya. Mohon maaf untuk hari ini kan Pak Musairi sudah aktif di Jember Pak, sebentar lagi ya Pak ya. Yang mana sebelum melakukan pengiriman sendiri Pak Musairi saya berikan pembekalan driver Pak. Ya, yaitu namanya super driver skill. Ada super driver service, water helmet, batas kecepatan, terus distraksi dan overstay engine online. Iya. Nah di sini ada kata tulisan DMS. Di DMS itu Driver Management System, yang isinya SOP saat berkendara untuk rekan-rekan driver yang ada di sini. Lanjut di gambar yang kedua, Daily Inspection Cool Diesel. Unit yang Pak Musairi gunakan nanti kedepannya itu sudah CDD dan CDE ya Pak ya. Ada yang CDE ada dan CDD. Nah, di situ pengisiannya harus solar Pak. Ketika solarnya itu tidak ada, adanya listrik ataupun Pertamina itu konfirmasikan dulu ke OPC selaku koordinator operasional kita Pak, namanya Pak Alvin ya. Jadi di situ pemilihannya, terus juga pemilihan penginputan SPBU rekanan ya Pak. Itu harus SPBU PT Setra Praba Perkasa. Jadi tidak boleh SPBU lain karena itu akan terjadi anomali nantinya Pak. Terus penginputan KM dan closing KM, penginputan KM di mover dan verify harus sesuai Pak ya. Jangan keliru tulisan, karena kalau keliru pengetikan nanti akan terjadi anomali KM. Yang mana itu harus melakukan penyesuaian. Ya. Lanjut di gambar yang ketiga, metode pengecekan kendaraan. Ini Pak Musairi harus lakukan setiap harinya. Ketika pas waktu mau berangkat pengiriman Pak. Itu metode pengecekan kendaraan itu apa? Balok kan mudah diingat. Jadi dari huruf B itu bodi dan ban. Untuk harian kerusakan bodi, tekanan ban, kondisi wiper dan kaca itu diperiksa setiap hari Pak. Agar kita mengetahui apakah ada komponen yang rusak atau enggak komponen yang rentan jatuh ketika Pak Musairi di jalan ya. Pak Musairi berkendara. Terus untuk mingguan periksa secara teliti kondisi ban. Nah, ketika Pak Musairi mengetahui kondisi ban tersebut ketebalannya di 2 mili, langsung konfirmasikan ke OPC dan diajukan di sistem Predify. Agar perhentian tersebut bisa tepat waktu Pak. Dan untuk bulanan periksa kondisi karet wiper. Nah, kalau kondisinya karetnya sudah menggunakan ke tim bengkel, nanti akan diarahkan untuk pengajuan di sistem Predify. Dari huruf A, air, periksa air radiator untuk harian. Boleh buka tabung, asalkan periksa jangan sampai ada telur yang ada di kabin. Turunkan dahulu baru kita membuka kabin, karena dan untuk ketika membuka kabin dan membuka tutup radiator, pastikan penutupan secara pas. Biasanya kalau kan driver yang penutupnya nggak pas, itu tutupnya akan terlempar dan hilang. Yang mana kalau penghilangan tutup tersebut akan ditanggungan ke driver. Dan untuk periksa air wiper itu untuk mingguan. Ketika kosong air wipernya langsung diisi agar memudahkan ketika menghadapi kaca yang kotor. Dan untuk bulanan periksa kebocoran sambungan-sambungan, biasanya ada di karet wiper dan selang-selang itu di. Dan untuk huruf L, listrik, periksa lampu-lampu setiap hari Pak. Nah, ketika lampunya itu putus, tulis KM dan nomor, mintakan ke tim dispatcher itu meminta kebutuhan. Dan untuk mingguan periksa sambungan aki. Levelnya itu biasanya kocak Pak, kalau tidak pernah diperiksa. Kalau kocak itu nanti kalau tidak span efeknya nanti meleleh Pak di timahnya ya. Yang mana kalau leleh nanti berakibat tidak bisa di-starter. Kalau tidak bisa di-starter, saat ini kan sudah ada overstay engine Pak ya. Itu infokan Pak, foto misal terjadi macet, terjadi levelnya bermasalah di sistem pengapian.
sehingga tidak memungkinkan untuk mematikan mesin. Itu fotokan pakai timestamp dan ketik plat nomor Pak yang ada itu japrikan langsung ke saya. Dan untuk mingguan periksa sambungan aki dan periksa air aki untuk bulanan. Dari huruf O, oli, periksa tetesan atau kebocoran di bawah kendaraan. Nah, dan untuk level oli mesin itu penambahan di angka 5.000 km. Dan untuk pergantian oli itu di atas 10.000 km. Dan bulanan itu level oli gada, level oli rem itu juga diperiksa. Namun dari urut oli ini ya, dari oli ini koordinasikan dengan tim bengkel. Dan untuk kelengkapan dan kertas, mulai dari di sini dicek, mulai dari P3K, kunci dongkrak, alat pemadam api, SIM dan kartu surat kendaraan itu dicek Pak ya. Terutama juga untuk gembok dan kondisi pintu itu dicek. Dan ban serep Pak ya, ban serep dicek sebelum berangkat. Ketika mengetahui ban serep konfirmasikan sebelum berangkat ya Pak ya, konfirmasikan ke tim dispatcher ya. Dan ketika sudah ada di jalan, kalau mau melakukan kendaraan pastikan lingkungan tersebut itu aman dari tindakan kriminal itu. Lanjut di gambar yang keempat, defensive driving. Saya peduli keselamatan. Ini pedoman Pak, saya harus peduli keselamatan. Tanamkan di diri Bapak karena apa Pak? Ada keluarga yang menunggu di rumah untuk menerima hasil Lanjut di gambar yang kelima, defensive driving. Jadi arti dari defensive driving itu perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuannya itu apa Pak? Tidak menjadi penyebab kecelakaan, dan yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi tujuan dari maksud dari metode safety itu tadi Pak, pengecekan balok sebelum berangkat, pengecekan rem juga itu termasuk metode safety. Dari pengecekan yang sudah dilakukan itu juga termasuk metode safety. Agar tujuannya itu ya jangan sampai kecelakaan. Iya. Karena kalau kecelakaan itu membuat pemikiran yang bersangkutan itu terganggu, apalagi pihak keluarga. Iya. Itu kalau gunakan metode safety. Lanjut di gambar yang ke-6. Contoh potensi kecelakaan, ada tanjakan maupun turunan. Metode safety-nya itu pengecekan rem sebelum berangkat. Dan yang kedua ada ibu-ibu lighting kanan ternyata dia belok kiri, lighting kiri ternyata belok kanan. Metode safety-nya itu yang harus jaga jarak aman, awasi kondisi sekitar ya.